Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikut ini video lanjutan akuntansi spesifik di materi financial statement. Tadi kita sudah belajar mengenai transaksi bisnis dan sudah ada rangkuman dari transaksi tersebut dari transaksi pertama sampai ke 10 yang tampilannya seperti ini. Nah, maka dari transaksi ini kita akan bisa menyusun laporan keuangan. Akan kita susun laporan keuangannya dari rangkuman transaksi tersebut ada 4 yang bisa kita susun, yaitu yang pertama ada laporan laba rugi atau income statement, yang kedua laba ditahan atau return earning statement, yang ketiga ada laporan posisi keuangan yang atau biasa disebut sebagai neraca, dan yang terakhir adalah arus kas. Nah, sebenarnya sesuai dengan SAK ada 5 laporan keuangan. Selain keempat laporan keuangan ini, ada 1 laporan keuangan yaitu catatan atas laporan keuangan. Berikut ada review question. Laba bersih itu diperoleh ketika apa? Laba bersih diperoleh ketika revenue melebihi expense, ya, jawabannya yang D. Oke. Ini bentuk dari laporan keuangan untuk laporan laba rugi atau disebut sebagai income statement. Nah, nilai-nilai di sini sesuai dengan rangkuman transaksi tadi di awal, ya. Untuk revenue ada service revenue sebesar 4.700, expense di sini adalah salaries expense, rent expense, dan seterusnya. Total untuk expense-nya ada 1.950. Nah, total net income-nya menjadi 2.750, itu diperoleh dari 4.700 dikurangi dengan 1.950. Laporan pendapatan dan beban ini atau laporan laba rugi ini disusun selama periode tertentu, jadi bisa dalam 1 bulanan, bisa dalam 3 bulanan, 4 bulanan, setengah tahun, atau 1 tahun. Nah, laba bersih akan muncul laba bersih ketika revenue melebihi expense, dan terdapat rugi ketika expense melebihi revenue atau expense-nya lebih besar daripada revenue. Setelah kita menyusun income statement, laporan keuangan yang kedua adalah return earning statement atau laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan perubahan ekuitas ini bisa disusun ketika kita sudah selesai menyusun income statement, karena nilai dari net income awalnya di sini contohnya net income-nya ada 2.750, di awal September itu diperoleh dari net income yang kita hitung dari laporan laba rugi. Nah, setelah ini kita akan masukkan dividen jika ada dividen. Ketika tidak ada dividen berarti net income sama nilai return earning-nya sama, gitu ya. Jadi di sini karena ada dividen tadi sebesar 1.300, maka dividen itu akan mengurangi dari net income-nya. Jadi return earning laba ditahan di akhir periode September sebesar 1.450. Oke, selanjutnya earning, ya. Nah, bentuk return earning-nya seperti ini tadi. Laporan ini menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi laba ditahan naik atau turun dalam suatu periode. Ketika ada dividen berarti dia akan menurunkan, ketika tidak ada berarti sama saja. Nah, setelah kita menyusun laporan laba ditahan atau return earning, nilai dari return earning itu nanti akan dimasukkan ke dalam statement of financial position atau laporan posisi keuangan, atau lebih familiarnya mungkin Anda menyebutnya sebagai neraca, gitu ya. Jadi di neraca ini atau statement of financial position ini ada 3 item utama, ada aset, equity, dan liability. Jadi tinggal kita masukkan saja tadi dari rangkuman analisisnya tadi, nilai-nilai asetnya berapa saja. Nah, di sini sama aja ya, total asetnya ada 18.050. Nah, total equity-nya di sini nilai modalnya dari rangkumannya tadi tinggal kita masukkan sebesar 15.000. Return earning-nya kita peroleh dari laporan return earning statement sebesar 1.450.
Jadi total equity-nya menjadi 16.450. Terus kita tambahkan dengan account payable sebesar 1.600. Jadi totalnya menjadi 18.050. Jadi nilainya harus sama antara aset dengan equity dan liability sesuai dengan persamaannya tadi. Bentuknya bentuk utuh dari statement of financial position. Laporan keuangan yang selanjutnya adalah statement of cash flow atau laporan arus kas. Laporan arus kas ini terdiri dari 3 aktivitas, yaitu cash flow from operating activities, yang kedua cash flow from investing activities, dan yang ketiga cash flow from financing activities. Cash flow from operating activities itu diperoleh dari operasional perusahaan, dari penjualan, dari beban, pendapatan, seperti itu. Nah, kalau untuk cash flow from investing activities itu diperoleh dari penjualan atau pembelian aset tetap. Yang ketiga, cash flow from financing activities itu diperoleh dari pendanaan, dari saham, dari pendanaan pihak luar gitu ya. Oke, baik. Jadi di sini nilai cash flow from operating activities untuk cash received from revenues. Jadi cashnya itu diperoleh dari pendapatan sebesar pendapatan yang diperoleh dasar secara cash itu sebesar 3.300. 3.300 itu kalau Anda melihat di ringkasan transaksinya itu diperoleh dari transaksi yang keempat sebesar 1.200 ditambah dengan transaksi yang keenam sebesar 1.500 dan ditambah dengan transaksi yang kesembilan sebesar 600. Jadi totalnya sebesar 3.300. Nah, untuk cash payment for expense-nya itu sama di ringkasannya, itu total expense-nya sebesar 1.950. Jadi total kas yang masuk dari aktivitas itu, jadi yang masuk itu sebesar 3.300, yang keluar sebesar 1.950. Jadi totalnya sebesar 1.350. Nah, selanjutnya cash flow from investing activities itu ada purchase of equipment. Jadi pembelian equipment itu sebesar 7.000. Jadi karena pembelian equipment berarti untuk kas keluar, berarti ini mengurangi sebesar 7.000. Yang selanjutnya cash flow from financing activities. Financing activities itu dari pendanaan dari luar ya, bukan dari dalam perusahaan. Yang pertama sale of ordinary share. Jadi waktu awalnya itu kan ada penanaman modal ya sebesar 15.000. Jadi modal sebesar 15.000. Nah, terus selanjutnya ada payment of cash dividend. Jadi pembayaran dividen secara kas itu akan mengurangi sebesar 1.300. Jadi totalnya untuk cash flow from financing activities sebesar 13.700. Itu dari kas yang masuk dari pendanaan sebesar 15.000, kas yang keluar untuk pembayaran dividen sebesar 1.300. Jadi total penerimaan kas itu adalah sebesar 8.500. Nah, karena di sini untuk cash at the beginning of the periodnya kosong, jadi nilainya net increase in cash-nya sama dengan cash at the end of the period sebesar 8.050. Kas ini memberikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas untuk jangka waktu tertentu. Dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, dari mana asal kas selama periode tertentu. Yang kedua, bagaimana kas digunakan selama periode tertentu, dan berapakah perubahan saldo kas selama periode tertentu tersebut. Nah, jadi ini tampilan untuk statement of cash flow-nya secara penuh ya. Dan laporan arus kasnya sama seperti tadi. Oke, kita untuk pertemuan kedua ini sudah selesai. Selanjutnya mungkin Anda bisa membaca bukunya di Financial Accounting edisi FRS. Nah, selanjutnya untuk review question, manakah dari laporan keuangan di bawah ini yang dibuat pada tanggal tertentu? Jawabannya adalah tanggal tertentu adalah neraca saldo tanggal tertentu ya, bukan periode tertentu. Oke.
perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.